Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Rehardian Desiala bersama istri Ibu Gilda Desiala secara bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami hidup sampai saat ini karena kasih karunia Allah. Tuntun dan bimbing kami ya Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan hari ini, Sabtu 3 Juni 2023 adalah Kuasa Roh Kudus membaharui hidup orang percaya, terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita menggali ayat bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Apakah yang dilakukan seseorang kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang yang berseru kepada Tuhan? Ia diselamatkan. Ada beberapa kondisi orang berseru atau memanggil nama Tuhan. Dalam perjanjian lama, seperti Bapa leluhur, para nabi, mereka berseru kepada Tuhan setelah ia mendirikan mezbah bagi Allah. Mezbah adalah sebuah tempat persembahan korban. Mezbah juga bisa diartikan sebagai sebuah peringatan, artinya untuk mengingat kembali pada suatu pengalaman pertemuan dengan Allah yang luar biasa. Para nabi dan umat berseru kepada Tuhan ketika mereka bersukacita mempersembahkan korban syukur, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan untuk menunjukkan kuasa Tuhan, misalnya Nabi Elia. Umat juga berseru kepada Tuhan ketika mereka bermazmur, memuji Tuhan, atau ketika sakit, atau ketika sedang kesesakan dan kesusahan, dan sebagainya. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan pemazmur bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sedangkan dalam perjanjian baru, seperti orang buta, orang yang sedang berduka karena anaknya meninggal, karena saudaranya meninggal, orang yang mendapatkan ketidakadilan, orang yang lapar dan haus, orang-orang yang sakit, mereka semua berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengarkan suruhan mereka dengan penuh belas kasihan. Yesus pun mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Orang buta kembali melihat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang meninggal dihidupkan kembali, dan Tuhan Yesus membela orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Terhadap orang yang lapar dan haus pun, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kelegaan. Tuhan Yesus memberikan telinganya kepada mereka yang berseru kepadanya dengan kerendahan hati, sikap hati yang hancur, dan seruan yang didasari oleh iman kepadanya. Betapa luar biasanya Tuhan kita yang menjawab seruan umatnya. Amin. Kalau kita perhatikan bacaan kita, orang yang berseru kepada Tuhan itu diselamatkan. Apa artinya? Artinya yang pertama bahwa semua tindakan dan perbuatan Allah yang menjawab kebutuhan setiap orang yang berseru kepadanya berujung pada keselamatan. Kedua, orang yang berseru percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka orang itu diselamatkan. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kuduslah yang mendorong seseorang untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan membaharui hidup mereka. Namun ada hal yang perlu kita ingat betul, yaitu bahwa setiap orang yang mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan, hendaknya tidak boleh berhenti pada rasa syukur dan bersukacita. Mereka juga harus memastikan bahwa mereka mengalami keselamatan dalam Kristus. Apalah gunanya sembuh dari penyakit tetapi tidak selamat? Apalah artinya bila memperoleh jalan keluar demi jalan keluar dari masalahnya tetapi tidak selamat? Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat memastikan kalau kita mengalami keselamatan di dalam Kristus? Yang Alkitab ajarkan adalah pertama, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit menebus dosa manusia. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Yang kedua, percaya bahwa kita diselamatkan karena iman dan karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang keempat, bertobat dari dosa-dosanya dan menghasilkan buah-buah pertobatan atau perubahan hidup. Yang kelima, hidup menjadi saksi, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Teringat akan kisah Paulus yang diubahkan dan dipulihkan kuasa Roh Kudus. Pria pembunuh diubah menjadi pria pemberita kabar baik dan diselamatkan Tuhan. Ada juga kisah seorang pemuda yang terikat oleh narkoba dan pergaulan bebas. Ketika Tuhan mengutus seseorang datang kepadanya membawa kabar baik, si pemuda tersebut menangis karena Tuhan Yesus tidak memandang hina dirinya yang telah jatuh ke dalam dosa. Justru Tuhan Yesus mengasihi dia dan datang untuk orang yang berdosa seperti dirinya. Si pemuda pun berseru kepada Tuhan. Ia bertobat dan menjalani hidup baru. Apa yang menjadi komitmen kita pada hari ini? Pertama, dalam segala keadaan kita berseru kepada Tuhan dengan keyakinan akan diselamatkan. Kedua, memberi diri dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang mematikan keinginan daging, memperbarui hidup, agar hidup kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Mari kita bagikan kebenaran hari ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman agar mereka diubahkan dan diselamatkan. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau tahu persis akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu, tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Berkatlah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, berkenan Tuhan mendengar dan menjawab seru doa yang mereka tujukan kepadamu ya Tuhan. Amin.